الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Dan malam ini malam yang istimewa bagi kita ya. Semoga ini juga menjadi sebuah amal soleh ya, juga menjadi kenang-kenangan yang tak terlupakan. Barangkali kondisi seperti ini juga tidak bisa kita ulangi kembali ya. Karena memang Allah takdirkan kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan yang memang kondisi hujan, macet, tetapi kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita dicatat sebagai amal yang sangat besar, menjadi amal jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengkaji satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Dan janganlah kalian tankihul musyrikati hatta yu'minna, yaitu menikahi orang-orang musyrik dari kalangan wanita, orang-orang musyrik hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tahrimun minallahi azza wa jalla 'alal mu'minin ay yatazawwajul musyrikat min ubadatil authan. Allah mengharamkan orang beriman laki-laki ya menikah dengan orang-orang musyrik dari penyembah berhala. Thumma in kana umumuha muradan wa annahu yadkhulu fiha kullu musyrikah min kitabiyah wa wathaniyah faqad khassa min dzalika nisa'u ahlul kitab. Secara umum Allah mengharamkan semua orang mukmin laki-laki menikahi wanita musyrik ya, secara umum. Tetapi di dalam surat Al-Maidah ya, itu disebutkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Nah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi orang-orang
dari kalangan Yahudi menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak apa-apa, dibolehkan. Dibolehkan. Tetapi hari ini kalau kita berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani, ya, ahlul kitab hari ini, ya mungkin tidak seperti ahlul kitab zaman dahulu, sebagaimana Abdullah bin Rawaha, kemudian para sahabat, ya, menikahi wanita-wanita musyrik. Itu pun oleh Umar bin Khattab, ya, disuruh menceraikan. Kenapa? Wala amatum mu'minatun khairun mun musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, budak, ya, seorang budak wanita yang beriman, ya, dari kalangan budak, kata Allah, khairun min musyrikah, lebih baik dari orang-orang musyrik walau a'jabatkum, meskipun kalian itu, ya, merasa takjub, ya, dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya, ya, orang-orang musyrik itu. Tetapi kata Allah, seorang budak, ya, budak itu mungkin, ya, dari kalangan orang yang rendahan, ya. Ya, kalau sekarang ya mungkin babu lah, ya. Tetapi kalau budak dulu itu beli, ya, dijual belikan budak itu. Kemudian dari segi fisik mungkin, karena mungkin kebanyakan budak itu ya dari, ya, jadi hitam, ya, kulitnya hitam, ya mungkin tidak cantik, ya kan. Nah, tetapi kata Allah, itu lebih baik daripada orang-orang musyrik yang, ya, kalian itu takjub dengan kecantikannya, dengan kepandaiannya. Artinya menikahi orang beriman, ya, wanita-wanita mukmin itu lebih bagus, lebih bernilai di hadapan Allah, dan Allah lebih cinta kepada orang yang memilih wanita muslimah daripada apa? Kita milih wanita-wanita yang nggak jelas agamanya, ya, yang nggak jelas agamanya, meskipun ya secara postur, ya, secara fisik cantik dan lain sebagainya. Ya kan kita ini laki-laki yang penting cantik, Ustadz, ya. Apa ya sampai tua sik pancet ayu, sik pancet cantik, ya kan? Ya cantik mungkin kita lihat sekarang, tapi begitu nanti kalau kita menikah, apakah ada jaminan kita bisa menjadikan dia seorang muslimah, bisa mentarbiyah? Wis pokoknya yang penting ayu dhisik, terus nikah, engko urusan tarbiyah apa pendidikan apa taklim urusan buri, gak penting nih, yang penting ayu dhisik. Dia berdalih dengan mazhab Imam Abu Hanifah, ya kan. Nah, cantik itu nggak bisa dicari, kalau ilmu bisa dididik, ya kan, bisa dididik. Tapi model-model kita ini apa bisa jamin, ya? Mungkin nanti malah kita dikendalikan oleh, ya, bisa jadi murtad. Kenapa? Karena tuntutannya dunia, ya. Sampean nek wis gak seneng mbek aku wis ngalio. Wah. Kan gitu. Walaupun di sini nggak apa-apa ketika kita menikahi seorang wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani hari ini secara syariat yang betul-betul menganut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa itu sedikit sekali, ya kan? Bahkan mereka di dalam tafsir ini disebutkan
Ibnu Umar, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Ibnu Umar, wa qala Ibnu Umar, la a'lamu syirkan a'zamu an taqula rabbuha Isa. Ya. Aku tidak mengetahui kesyirikan yang paling besar, ya, melebihi apa? Seorang yang mengatakan Tuhannya Isa. Jadi Isa itu menjadi Nabi Isa menjadi Tuhan, ya. Itu musyrik. Nah, artinya ayat ini Bapak Ibu, ini adalah ayat yang mengarahkan kepada kita untuk memilih pasangan, ya, atau mencarikan pasangan. Jangan sampai, ya, kita memilih pasangan, memilihkan jodoh, mencarikan jodoh orang-orang yang tidak memiliki agama, ya, bahkan menyembah berhala. Sedikit ada urusan rumah tangga, larinya ke dukun. Nah, terpentok masalah ekonomi, larinya ke mbah dukun. Wah, dukun terus, ya, karena tidak punya agama. Nah, ini wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu menikahkan, ya. Kalau tadi laki-laki, ya, beriman jangan menikahi wanita musyrik, ya. Jadi sampean nek misalnya kepengin kawin maneh, golek muslimah ini, cari muslimah ini. Jangan karena pengen nikah lihat cantiknya, kaya, wah, tapi orang non muslim dinikahi. Nah, ini haram hukumnya, ya, haram. Nah, kemarin ada perdebatan nikah beda agama itu, ya, ada yang membolehkan. Jelas ini kok, jelas ini tahrim, ya, hukumnya haram. Gak ada, ya, alasan ini untuk ini dan lain sebagainya. Nah, dan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, selanjutnya jangan kalian, ya, menikahkan orang-orang, ya, musyrik laki-laki dengan wanita mukminah, ya. Nah, ini kita tidak boleh. Makanya di sini arahan apa? Mencari pasangan dan mencarikan pasangan. Ya. Jangan menikahkan orang-orang musyrik. Hatta yu'minu, sampai mereka ini beriman. Nah, ini jadi bapak-bapak yang punya anak gadis, ibu-ibu yang punya anak gadis, waspada. Jangan sampai anak gadisnya mencintai seorang yang musyrik, ya, mencintai orang yang tidak paham din, tidak paham agama. Hati-hati. Ya apa status kadung cinta, ya. Kalau nggak dinikahkan sama dia bunuh diri. Waduh. Nah, ini ya apa ceritanya? Nah, ini bahaya, ya. Karena apa? Allah mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, ya. Ya nggak apa-apa kalau memang kadung cinta, asalkan dia mau beriman. Ya, belajar sholat, ngaji, belajar ilmu din, ya. Kalau masih kafir ya masuk Islam dulu, syahadat dulu. Nah, ini hatta yu'minu. Kalau tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, tidak mau belajar, jangan dinikahkan. Haram hukumnya. Wal 'abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabakum. Nah, sama seorang budak, ya. Jadi kalau panjenengan nanti punya menantu, ya, seorang laki-laki, meskipun dia itu dari sisi pekerjaan, ya, mungkin masih rendahan, tapi ketika dia menjadi seorang mukmin, kata Allah, khairun min musyrik, lebih baik daripada orang musyrik, ya. Calon mantu, ya, belum ya, mau menikah sudah
larung kepala kambing ke laut, ya, supaya diberkahi Nyi Loro Kidul. Waduh, iki mantune iki wis sudah belum sudah ya memiliki pemahaman yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini hati-hati. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus menyadari, kita harus memilihkan bahwa seorang laki-laki mukmin meskipun dia pekerjaannya belum seberapa ya, tetapi kita yakin dia beriman kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin ya, apalagi dia suka menolong ya. Apalagi seorang aktivis, seorang mujahid, wah, jangan melihat dia dari kalangan rendah misalnya ya. Kata Allah, khairun min musyrik, dia lebih baik daripada orang musyrik walau ajabakum, meskipun apa? Bapak Ibu melihat ya ada pilihan anaknya sampean misalnya lebih ganteng ya, jabatannya lebih tinggi, kemudian dia juga memiliki harta kekayaan yang melimpah, pekerjaannya mapan ya. Tapi musyrik, tidak pernah sholat, tidak bisa ngaji ya. Kerjaannya itu ya kedukun ya, dan lain sebagainya. Nah ini tidak lebih baik. Oleh karena itu kita harus betul-betul selektif ya. Maka di dalam sebuah hadis ya, An Abdullah ibnu Yazid an Abdullah ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tankihun nisaa li husnihinna. Tidaklah seorang wanita itu dinikahi karena kecantikannya. Kalau cari cantik ya, cantik itu nggak bisa bertahan lama, Bapak Ibu ya, nggak bisa bertahan lama. Ya paling bertahan ya kalau bertahan sebulan itu lumayan ya. Sama istri juga gitu. Kalau yang dicari hanya ketampanan ya, nek wis sedina rong dina seminggu wis gak ketok gantenge. Ya. Mungkin pada saat pertama bertemu ya bisa tujuan utamanya cari kecantikan, cari yang tampan, ya wajar lah manusiawi ya. Tapi kata Rasulullah, wanita tidak dinikahi karena kecantikannya. Fa asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Nah, karena apa? Karena kecantikan itu akan bisa hilang ya. Tidak bisa abadi, tidak bisa bertahan lama. Wala tunqihuhunna ala amwalihinna fa asa amwaluhunna an tudghiyahunna. Nah, begitu juga seorang wanita tidak dinikahi karena hartanya. Karena apa? Bisa jadi hartanya itu akan menjadikan dia melampaui batas ya. Bisa jadi dengan harta itu dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menikah tujuannya hanya kecantikan, kemudian harta, membangun rumah tangga itu ya karena ingin dapat warisan yang banyak. Bisa jadi semuanya itu akan menghancurkan ya. Wankihuhunna 'ala din. Maka kata Rasulullah, nikahilah wanita itu karena apa? Agamanya. Fala amatun saudaun jarodaun datu dinin afdol. Ya. Sungguh seorang budak yang hitam kelam, yang jelek ya, tetapi dia berpegang teguh kepada agamanya itu afdol, lebih baik. Nah, jadi betul-betul Rasulullah menekankan kalau cari pasangan, cari jodoh, mencarikan pasangan, din, ya, diperhatikan agamanya. Kalau dia dari kalangan orang-orang musyrikin, jangan sampai, ya.
Kalau dia dari karangan orang kafir, jangan sampai. Ya. Apalagi kita yakin, wis pokoknya yang penting ayu dhisik lah, engko masalah agama keri. Insya Allah kok dijak ngaji nang dikruwai paham. Ya kalau memang mampu jenengan, kalau pas diajak pas hujan-hujan gini macet, wah mas sampean iki. Kayak iso mole piye ya. Nah, ini kan memang kalau dia karena agama, ikhlas karena Allah, keikhlasan inilah yang menjadikan diri kita itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Panjenengan kalau enggak ikhlas pasti memiliki kelemahan. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, badai, hujan diterjang semuanya. Karena apa? Kita yakin Allah akan menjadikan diri kita lebih baik, mendapat perlindungan, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini karena Allah gitu. Tapi kalau karena manusia yang antum tidak dapat apa-apa, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, an Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus shalihah. Nah, sebagaimana juga Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Yang pertama karena apa? Hartanya. Nah ini. Wali hasabiha au wali nasabiha, karena nasabnya, keturunannya dari kalangan orang baik-baik, ya, nasabnya bagus, ya. Wali jamaliha, karena apa? Karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Jadi 4, ya. Pertama karena harta, keturunan, kecantikan dan agama. Fatfar bidzatid dini taribat yadaka, maka pilihlah wanita itu karena agamanya. Supaya apa? Kalian selamat, kata Rasulullah. Jadi menikahi seorang, ya, mencarikan pasangan, ya harus dilihat yang paling pertama dan utama adalah dinnya. Meskipun cantik, meskipun kaya, ya, meskipun dari kalangan yang berada, tetapi kalau dia tidak beragama, pasti hancur, ya, pasti hancur. Orientasi rumah tangganya hanya melulu urusan dunia, ya. Parameternya hidup bahagia, hidup tenang, dunia. Membangun rumah tangga pun berdasarkan, ya, penilaian dunia. Nanti kalau sudah rumah tangga sama ini targetnya dapat warisan rumah, tanah 1 hektar, mobil, ya. Karena apa? Berdasarkan mal, ya. Lalu berdasarkan kecantikan, ya mungkin senang sesaat, ya. Tetapi ya karena kondisi seperti ini, ya, apalagi nanti kalau dia sudah berubah. Tetapi kalau din ini tidak akan bisa berubah. Kalau dia memiliki pemahaman yang baik, dia akan memiliki akhlak yang baik, ya. Seorang wanita, seorang istri, kalau dia paham agama, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Dia tidak akan menceritakan kesana kemari kejelekan suaminya, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena istrinya ini suka membicarakan keburukan, ya, kekurangan suaminya kepada orang. Bukan karena nggak taat, bukan karena nggak buatkan kopi, buatkan teh, buatkan makan, enggak. Karena istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini berkhianat, menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain, ya.
dia ke tetangga, dia ketemu temannya, ketemu saudaranya. Ya kalau sekarang nggak ke tetangga, nggak ketemu teman, di WA cerita, Mbak, bojoku nang omah gak tau nyambut gawe, gak tau kerja, ya, penggaweane turu wae. Ini kan kehormatan suami, ya. Apa untungnya kalau diceritakan kepada orang lain? Nah, inilah kalau istri itu tidak paham agama. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat aib, ya, di dalam keluarga. Nah, apalagi sampai menceritakan, ya. Dan di dalam hadis juga dilarang menceritakan hubungan antara suami dan istri kepada orang lain. Nah, orang yang tidak paham agama itu semua, ya, diceritakan, dan ini adalah sebuah larangan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini kita memilih orang yang beriman, seorang mukminah, orang muslimah, ya, seorang wanita yang paham din. Begitu juga kalau mau mencarikan jodoh, ya, mencarikan laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang paham agama. Jangan tergiur dengan ketampanannya, dengan kepandaiannya, cara bicaranya, dengan pekerjaannya, jangan tergiur. Kalau dia tidak paham agama, buat apa itu? Ya, sholat zuhur saja dia nggak pernah, sholat asar, maghrib, isya, apalagi sholat subuh, mereka meninggalkan sholat. Ya, nah, nopo jenengan seneng nggak ada mantu ngoten, seneng Ustad larene soge, ganteng, pinter, tapi mboten sholat, ngajine pripun mboten saged. Kalau hari ini mungkin berkumpul bersama orang tua, kita taunya yang enak-enak saja. Begitu dia mungkin jauh dari orang tuanya, apakah dia ada jaminan memperlakukan anaknya jenengan dengan baik? Ya. Nah, ini. Makanya, ya, Hasan bin Ali itu beliau ketika ditanya, ya ini saya mau menikahkan anak saya ini, ya, apa nasihat Anda, ya? Apa katanya? Carikan yang bisa menyayangi anak Anda, ya. Nah, untuk menyayangi anak, ya, putri kita itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang paham agama. Itu pasti dia akan mengetahui hak-haknya istri, ya. Dia akan tidak mendoliminya. Ini, ya, oleh karena itu tekanannya adalah kita betul-betul memperhatikan masalah din, ya. Jangan menikahkan dengan orang-orang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Ya, orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu kata Allah mereka menyeru ke dalam neraka. Ulaika yad'una ilan nar. Jelas ini. Ya, panjenengan kalau ragu, ya ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pastilah kalau kita lihat orang-orang yang sekarang tidak paham din, ya, mencari maisha saja, mencari penghidupan, menghalalkan segala cara, jual narkoba, jual sesuatu yang haram dan lain sebagainya, pokoknya hasil, ya. Nah, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak paham din. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biidzni. Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya, ya, ke dalam surga. Jadi kalau Bapak Ibu dapat menantu yang paham din, pasti mengajak anak-anak panjenengan ke surga, mengarahkan ke jannah. Bagaimana mengawali hidup di dunia ini, ya, naltaqi fid dunya wa naltaqi fil jannah. Bertemu di dunia dan berkumpul di surga. Masya Allah, inilah kehidupan yang hakiki, ya.
Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat ya, zikrullah. Nah, pengajian kita ini di zikrullah ini ya selalu mengingat ya Pak ya. Jadi Masya Allah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kita kaji ya, supaya apa? Supaya kita ingat. Dan malam ini ya mungkin saya cukupkan sekian. Insya Allah ya, dengan satu ayat ini sudah sangat ya bisa kita ambil pelajaran ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kita mencarikan pasangan, mencarikan jodoh ya, atau menikahkan dengan orang-orang musyrik ya, hatta yu'minu ya. Maka penekanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dinikahkan sampai mereka beriman, sampai mereka paham tentang agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.